Sejumlah nama atau tokoh politik seperti Anies hingga Ridwan Kamil mulai dilirik sejumlah parpol untuk maju pada pilkada memperebutkan kursi Jakarta 1. Dan untuk mengukur seberapa kuat nama-nama ini, kita akan berdialog dengan sejumlah narasumber. Yang pertama ada Mas Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia. Kemudian juga politisi PDIP Aryo Seno. Selamat sore Mas Jayadi, Mas Aryo. Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Selamat sore. Lingkaran. Baik, mohon maaf nanti akan kami perbaiki Pak Jayadi. Ya. Terima kasih untuk revisinya. Ya. Saya ingin ke PDIP terlebih dahulu. Mas Aryo, kan PDIP memang menjadi salah satu partai yang juga menunjukkan ketertarikan untuk mengusung Pak Anies di Pilkada Jakarta. Nah, dengan sekarang muncul nih wacana menduetkan Pak Anies dengan Mas Kaisang, tanggapan dari PDIP seperti apa? Satu, bahwa peraturan yang sedang direvisi di MA, yang itu memang publik bisa menengarai jadi bagian tak terpisah dan spesifik sekali menguntungkan kandidat yang itu sangat spesifik, tidak berlaku untuk banyak orang yang berusia 30 tahun pada saat penetapan dan bukan pada saat pendaftaran. Tetapi dalam peraturan tersebut kita mengikuti dinamika bahwa apa yang terjadi di putusan MA mengalami perbedaan pendapat dengan kawan-kawan KPU. Tentu kita akan mencermati dinamika tersebut dan akan menghormati hasil keputusan yang akan dihasilkan oleh PKPU yang baru nantinya jika harus ada perubahan. Tapi hari ini kami tidak ingin berandai-andai. Pegangan kami adalah survei, pegangan kami adalah metodologi ilmiah dan usulan dari kawan-kawan pengurus maupun dari masyarakat secara umum yang tercermin melalui hasil polling. Nah, dari situlah kita mencermati bahwa nama-nama yang muncul hari ini di dalam survei salah satunya yang cukup baik secara elektoral namanya adalah Mas Anies Baswedan, tentu tidak bisa kita pungkiri. Bahwa kemudian itu juga menjadi usulan dari DPD, tentu membuat nama Mas Anies dicermati dengan seksama oleh DPP partai. Tetapi catatan yang harus diingat, Mbak, bahwa kami dalam maju di pilkada prinsipnya bukan hanya sekedar menang-menangan, meskipun secara elektoral partai manapun pasti mengejar kemenangan di pilkada, tetapi kami juga mempertimbangkan berbagai macam faktor bahwa pilkada serentak 2024 ini sangat kuat kaitannya dengan momentum rebound di dalam pemilu 2029, maka nama-nama yang kami sodorkan ke publik sebagai calon yang kami rekomendasi tentu harus kami pertanggungjawabkan dengan baik. Tidak hanya masalah angka elektoral, tetapi juga tentu kami perlu menguji persoalan rekam jejak, persoalan komitmen, keseriusan untuk rakyat, program yang dijalankan, dan seterusnya selama rekam jejak sebelum ini itu menjadi variabel pertimbangan kami. Jadi semua ini masih belum final. Selama kemudian belum ada janur kuning melengkung, maka bicara genit, PDKT, pacaran dengan siapapun, saya rasa tidak ada hukum yang dilanggar. Tetapi bahwa nama-nama itu menjadi pertimbangan serius termasuk Mas Anies, iya. Kalaupun kemudian nanti apa yang menjadi pasangan calon yang kami usulkan itu tidak dengan Mas Anies, tidak dengan Mas Kaisang, tidak dengan nama-nama yang hari ini sedang ramai, kami rasa kader-kader yang kami miliki, stok yang kami miliki untuk DKI Jakarta juga cukup banyak nama-nama yang mumpuni dan punya rekam jejak yang bagus. Sudah disebutkan ada Pak Andika, ada Pak Basuki Hadi Mulyono, ada juga misalnya Pak Basuki Cahayapurnama, termasuk bahkan Pak Pramono Anung, ada lagi usulan dari internal Mas Prasetyo Edy, Ketua DPRD, termasuk Pak Charles Honoris. Jadi berbagai macam nama-nama ini tentu menjadi pertimbangan yang serius dan kami siap dengan skenario apapun. Yang penting kami dalam pencalonan ini harus membawa message yang clear tentang kemana Jakarta ke depan akan dipimpin pasca pemilu presiden dan legislatif yang bagi kami sangat brutal dalam berbagai catatan demokrasi. Saya rasa itu, Mbak, sebagai pengantar. Baik, saya ingin ke Pak Jayadi, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia. Pak Jayadi, apakah dari LSI sudah memetakan siapa saja calon-calon kuat nih di Pilgub Jakarta? Ya, kalau kita melihat berbagai data ya, sejak 2023 itu peta Jakarta sudah mulai ada. Ya, memang ada 3 nama yang memang tampaknya terus kompetitif di papan atas, yaitu Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama, dan Ridwan Kamil. 3 nama itu yang paling menonjol gitu.
apa namanya, siapa yang akan bertarung tentu saja kita harus lihat perkembangan ke depan, karena pasti ada banyak pertimbangan ya. Tadi seperti disampaikan oleh Mas Aryo, pertimbangan pertama tentu saja pertimbangan elektoral gitu. Siapa dan pasangan mana yang paling mungkin menang. Yang kedua, jangan lupa daerah Jakarta itu yang sekarang bernama DKJ, daerah khusus Jakarta, adalah daerah yang strategis. Walaupun dia tidak nanti ya secara bertahap tidak lagi menjadi ibu kota negara. Dia strategis karena Jakarta adalah pusat ekonomi dan bisnis, ya, begitu arahnya ke depan. Jakarta juga strategis karena Jakarta bisa menjadi platform atau panggung untuk meluncurkan kemungkinan seseorang untuk maju di tingkat nasional pada tahun 2029 nanti. Dan yang juga sangat penting adalah Jakarta strategis bagi pemerintahan ke depan, terutama bagi presiden yang terpilih. Jadi Jakarta itu akan menjadi pertimbangan, akan menjadi perhatian sangat besar, bukan hanya bagi tokoh-tokoh yang ingin bertarung di Jakarta, tapi juga bagi elit-elit pimpinan nasional maupun pemerintahan ke depan. Baik. Nah, kembali ke soal tadi, memang 3 nama itu Mbak yang paling menonjol. Cuma memang 3 nama itu, pertama misalnya Anies ya, Mas Anies itu potensi menangnya besar sekali. Tetapi jangan lupa Jakarta itu peraturan pemilu pilkadanya itu kan beda dengan yang lain, dengan wilayah lain. Di Jakarta harus menang 50% lebih, bukan hanya unggul gitu ya. Nah, Mas Anies itu kalau kita belajar dari Pilpres yang lalu, kekuatan utamanya itu basis utamanya ada di kisaran 40%-an. Itu belum cukup untuk memenangkan Jakarta, karena perlu 50% lebih. Itu berarti Mas Anies perlu cara agar dia memperoleh tambahan lebih dari 10%. Salah satu cara untuk itu adalah dengan menggait calon wakil gubernur yang bisa menambah suara gitu. Nah, Pak Ahok tadi disebut sebagai salah satu calon yang mungkin juga oleh Mas Aryo. Tapi memang untuk Pak Ahok memang harus diperhitungkan secara cermat, mengingat dia pernah maju di Pilkada DKI melawan Anies, dan memori pada saat itu mungkin akan muncul kembali kalau dia masuk lagi ke langgang, dan itu harus dipertimbangkan. Pak Ridwan Kamil saya kira punya pilihan selain Jakarta kan, dia juga punya pilihan di Jawa Barat. Menurut berbagai survei, Pak Ridwan Kamil itu lebih mungkin menang di Jawa Barat, lebih pasti menangnya di Jawa Barat secara hitung-hitungan elektoral ya. Baik. Dibanding di Jakarta gitu. Nah, pertanyaannya apakah Golkar yang menjadi partainya Pak Ridwan Kamil dan Pak Ridwan Kamil sendiri akan memilih mana? Itu masih harus menjadi pertimbangan-pertimbangan. Walhasil ya sama dengan Mas Aryo, kita memang harus sabar menunggu sampai dengan masa pendaftaran dimulai. Kalau nggak salah 27 Agustus ya Mas Aryo pendaftarannya. Jadi masih sebulan lebih tuh. Baik. Nah, bicara mengenai Partai Golkar, Pak Jayadi dan juga Mas Aryo, sebelum melanjutkan diskusi kita dengarkan terlebih dahulu pernyataan dari Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto. Jabar dan DKI masih menunggu terkait dengan survei terakhir. Ya, itu masih kita menunggu hasil survei. Ya, pokoknya RK dipersiapkan untuk melawan. Baik, saya ingin kembali ke Pak Jayadi terlebih dahulu. Kalau sebelumnya tadi juga ada Partai Gerindra yang mengatakan bahwa warga Jakarta menginginkan pemimpin yang baru. Karena itu Gerindra mendorong nama Ridwan Kamil termasuk dari Partai Golkar sendiri. Seberapa kuat kemudian peluang Ridwan Kamil di Jakarta, Pak Jayadi? Ya, memang kalau kita belajar dari berbagai pengalaman Pilkada Jakarta, katakanlah sejak Foke ya, Pak Foke itu kan incumbent waktu itu dikalahkan oleh Pak Jokowi gitu. Kemudian Pak Jokowi sebagai incumbent tidak lagi maju periode kedua karena jadi presiden, digantikan oleh Pak Ahok. Pak Ahok itu waktu itu tidak bisa sepenuhnya disebut incumbent karena dia menggantikan Pak Jokowi kan. Dia kalah oleh Anies. Nah, apakah itu berarti incumbent selalu kalah di Jakarta? Ya tidak juga kan gitu. Tidak mesti juga begitu. Jadi itu mungkin salah satu polanya. Kalau dikatakan bahwa di Jakarta pertarungan lebih terbuka walaupun ada incumbent, benar. Kenapa? Dia lebih terbuka karena walaupun ada incumbent, karena itu tadi
sistem pemilunya 50% plus 1 atau lebih. Jadi dia harus 2 putaran. Yang kedua, masyarakat Jakarta memang masyarakat kota yang paling metropolis di Indonesia, paling urban, yang jauh lebih terbuka dibandingkan dengan kota-kota lain. Jadi itu membuat pertarungan di Jakarta lebih terbuka. Nah, kalau bicara peluang Ridwan Kamil, memang kalau kita menggunakan data-data hasil survei, memang sekali lagi saya bilang peluang Anies itu masih sangat besar sebagai incumbent yang bagus. Untuk melihat itu, lihat aja Pilpres kemarin, contoh mudahnya ya. Pilpres kemarin itu Pak Anies mampu memperoleh angka suara di angka 41,07%. Itu angka yang cukup besar. Dia artinya income-nya yang cukup bagus. Nah, kalau berhadapan dengan Ridwan Kamil, Ridwan Kamil masih bisa kompetitif berhadapan dengan Anies. Tapi sekali lagi, kalau kita dengar dari para fungsionaris Golkar maupun tadi dari Pak Airlangga Hartarto, memang Pak Ridwan dipersiapkan untuk 2 daerah itu. Jakarta sama Jawa Barat, dan Pak Ketua Umum Golkar Pak Erlangga tadi mengatakan menunggu perkembangan terakhir situasi elektoral berdasarkan hasil survei. Sementara ini kita lihat bahwa memang peluang menang Pak Ridwan Kamil itu lebih pasti di Jawa Barat dibandingkan dengan di Jakarta gitu. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu kalau ditanya apakah peluang Pak Ridwan Kamil besar di Jakarta, ya besar, tapi dia berhadapan dengan incumbent yang juga tidak jelek gitu ya, yang bagus. Di mana dia lebih besar peluangnya? Kalau lihat dari hasil survei terakhir yang saya lihat di media dari SMRC, peluang menangnya lebih besar ada di Jawa Barat gitu. Baik. Mas Aryo, saya ingin tanyakan tanggapan Anda juga atas pernyataan Gerindra bahwa kemudian warga Jakarta menginginkan pemimpin yang baru. Menurut PDIP sendiri bagaimana? Ya, saya kira acuan kita tentu harus tetap pada metode ilmiah juga. Di Jakarta ini satu daerah yang tentu sangat berbeda dengan berbagai daerah lain, di mana ada berbagai macam efek-efek endorsement dari tokoh politik tertentu yang bisa jadi berpengaruh. Di Jakarta semuanya sudah sangat maju, sangat metropolitan, sebagai kota yang menjadi etalase dari pergerakan politik maupun epicentrum bisnis, sehingga masyarakatnya secara umum pasti sangat rasional dan dapat mengakses berbagai macam sumber informasi dan mengetahui berbagai macam rekam jejak calon secara sangat objektif. Dan artinya di sini nggak ada itu efek bansos, nggak ada. Kemudian efek misalnya endorsement tokoh politik ABCDE nggak ada. Efek dari misalnya presiden existing untuk melakukan endorsement juga belum tentu efektif. Semua itu kemudian akan diuji dengan rekam jejak dan ketokohan dari masing-masing nama yang dicalonkan. Sehingga kalau kita melihat hasil survei, faktanya memang Mas Anies sebagai salah satu calon memang adalah incumbent yang baik. Kalau kata Pak Jayadi tadi kan, secara suara juga cukup baik. Kalau bicara tentang Pilpres kemarin juga di Jakarta tidak terlampau jauh dari pasangan 02 Pak Prabowo dan Mas Gibran di sekitaran 41%. Semua itu menjadi pertimbangan serius. Tetapi berulang kali saya sampaikan di berbagai media, apakah misalnya suara Mas Anies yang tinggi 41% itu sebagai persen Mas Anies dengan kemudian suara PDI Perjuangan yang juga cukup tinggi di Jakarta secara perolehan kursi DPRD kemarin maupun DPRD 2019 sebelumnya. Ini apakah pada saat ini dilakukan perkawinan politik disatukan, itu kemudian akan menghasilkan elektoral yang sifatnya adalah penambahan. Jadi 41% plus sekian persen dari kita. Apakah nanti logikanya seperti itu? Atau malah akan kemudian berpotensi melemahkan basis konstituensi elektoral masing-masing, yang mana di dalam pilgub sebelumnya kita sudah menyaksikan pertempuran elektoral antara PDI Perjuangan dengan Pak Anies ini menyisakan basis fanatik yang demikian besar di antara keduanya, sehingga semua itu kami timbang dengan rasional, kami timbang dengan matang. Jadi kami tidak mau terburu-buru di dalam menetapkan pasangan calon maupun nama yang akan kami rekomendasi, karena hari ini semuanya masih sangat berdinamika. Jakarta belum tentu juga bisa disimpulkan bahwa ingin perubahan
atau kemudian ingin berubah sama sekali. Kalau bicara tentang hasil survei, itu kita bisa melihat bahwa kepuasan terhadap incumbent juga cukup tinggi. Nah, fakta-fakta ini semuanya harus dikompil, harus diberikan satu kajian, sehingga analisa untuk menetapkan calon nanti harus benar-benar matang. Karena ini bicara tidak hanya masalah kemenangan, tapi message politik yang clear pasca Pilpres kemarin, ini akan terjadi perbedaan-perbedaan, pergantian peta landscape politik, yang mana logikanya pasti antara pilkada dengan pilpres sangat berbeda. Nah, ini semua harus dilihat terlebih dahulu. Baik, iya Mas Aryo, kalau Pak Utut sendiri, Wasekjen PDIP mengatakan Anies Baswedan paling cocok berpasangan dengan kader PDIP di Pilkada Jakarta. Siapa kira-kira kader PDIP yang disiapkan untuk mendampingi Pak Anies nantinya? Ya, artinya kan sebagai satu usulan dari berbagai masukan dari berbagai pihak, hari ini kami dengarkan dengan baik. Pak Utut seorang senior partai yang saya rasa punya insting politik tentang bagaimana menetapkan pasangan calon yang tepat. Nah, hari ini tentu bicara elektoral, sekali lagi, saat bicara tentang melihat fakta empiris tentang survei, nama Mas Anies memang sangat baik dalam survei tersebut. Nah, artinya kalau kita bicara tentang kader internal, banyak sekali stok yang kami siap dipasangkan dengan siapapun. Bisa dengan Mas Anies, bisa dengan yang lain, bisa dengan kami maju sebagai calon gubernur. Tentunya itu sudah saya sebutkan tadi, ada Pak Ahok, ada Mas Andika, ada Mas Pram, ada Pak Basuki, termasuk ada Mas Prasetyo Edi, ada juga Mas Charles Honoris, ada nama misalnya Pak Aswar Anas, itu yang hari ini menjadi nama-nama yang sudah kami umumkan ada di dalam pertimbangan PDI Perjuangan maupun yang berupa usulan dari DPD Jakarta. Ini sedang kami godok. Tetapi tentu kami tidak ingin kawin paksa. Kalau kawin paksa, maka sifatnya nanti setelah terjadi pernikahan, terjadi akad, maka yang ada adalah ini pemaksaan politik. Secara 5 tahun ke depan ini yang ada adalah bentuknya bukan pernikahan yang berdasar cinta, tapi hanya berdasarkan kebutuhan. Saya rasa itu akan melanggar kebatinan dari seluruh basis pendukung, yang malah akan tidak baik dalam bicara tentang proyeksi politik ke depan, termasuk dalam bicara Pilpres 2029. Jadi ini adalah gerdu pertama, ini harus kami selesaikan terlebih dahulu, karena kami menghargai apa yang menjadi aspirasi dari bawahnya. Itu Mbak. Baik, tidak ingin terburu-buru begitu ya. Pak Jayadi, kalau menurut Anda seberapa besar kemudian peluang wacana duet Anies Kaisang ini bisa terwujud? Atau hanya sekedar gimmick mungkin Pak Jayadi? Secara elektoral, memang Pak Anies itu seperti saya bilang kan dalam bahasa survei dia belum aman untuk terpilih kembali karena diperkirakan kekuatan utamanya di kisaran 40%-an. Artinya dia perlu menambah basis suara dari wilayah atau sumber suara yang berbeda. Nah, Mas Anies punya 2 sumber suara yang berbeda yang mungkin bisa sangat potensial membantunya. Satu dari PDI Perjuangan. Kenapa? Karena basis suaranya beda. Dan misalnya karena diikat oleh residu katakanlah ini perlawanan terhadap apa yang disebut oleh PDI Perjuangan pilpres atau pileg yang tidak baik secara demokrasi yang lalu, maka mungkin sekali PDI dan para pemilihnya itu kemudian berpihak kepada Anies kalau nanti ada calon wagubnya dari PDIP, itu mungkin. Yang disampaikan Mas Aryo juga penting tadi, apakah itu akan menambah atau malah saling mengurangi gitu ya. Tetapi kalau misalnya Mas Anies mengambil wagubnya dari PDIP, kemudian PDIP menginstruksikan, nah kita tahu PDIP itu partai yang pemilihnya itu dibanding pemilih partai lain itu termasuk paling loyal. Kalau PDIP memutuskan mencalonkan si A, maka biasanya pemilih loyal PDIP akan ikut. Seperti pada 2024 lalu. Walaupun PDIP dikeroyok katakanlah begitu, tapi kan tetap memilih PDIP dan memilih calon yang dicalonkan oleh PDIP. Kalau lihat pengalaman itu, maka potensi Mas Anies untuk berpasangan dengan PDIP juga besar. Tapi Mas Anies punya pilihan lain. Pilihan lain yaitu pemilih yang selama ini dikaitkan dengan
Jokowi effect gitu, atau katakanlah loyalis PDIP, loyalis Jokowi di Jakarta. Nah, bagaimana cara dia mengambil suara itu? Antara lain dengan berpasangan dengan Kaisang. Jadi kalau dipasangkan dengan Kaisang, maka potensi pendukung Jokowi, pendukung PSI untuk menambah suara kepada Mas Anies itu juga besar. Jadi kalau dari sudut pandang elektoral, pembicaraan atau wacana itu sesuatu yang masuk akal gitu. Meskipun memang masih ada perdebatan soal PKPU-nya berdasarkan keputusan Mahkamah Agung yang lalu soal usia calon gubernur itu. Jadi secara elektoral ringkasnya pasangan Anies Kaisang itu secara elektoral di atas kertas itu mungkin terjadi. Cuman masalahnya secara politik ya dan secara aturan itu masih harus menunggu ke depan. Secara strategis itu juga mungkin. Kenapa? Kalau misalnya Kaisang berpasangan dengan Anies dan itu terjadi, itu berarti kan Pak Jokowi memberikan restu. Nah, kalau Pak Jokowi memberikan restu, itu mungkin sekali loyalis Jokowi akan ikut memilih Kaisang sebagai anaknya Pak Jokowi kan gitu. Sebagaimana halnya kita tahu di Pilpres yang lalu. Jadi secara elektoral maupun strategis itu mungkin. Cuma Mas Anies punya pilihan lain selain Kaisang, yaitu ke PDIP, ke tempatnya Mas Seno. Siapa tahu Mas Senonya yang dicalonkan misalnya. Oke, yang jelas masih ada cukup banyak waktu untuk partai politik menentukan siapa kawan yang akan diajak berkoalisi dan siapa cagup-cawagup ataupun pemimpin daerah yang ingin diusung nantinya di Pilkada 2024. Terima kasih Pak Jayadi, Mas Aryo sudah berbincang bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat sore. Terima kasih Mbak Jayadi. Mas Seno.